Atas ditahannya Bapak Hasto Kristianto oleh KPK, Bu Megawati ini jelas kelihatan sakit hati. Sampai-sampai seperti memberontak ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Waduh, 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 waduh. Dan ini loh, Bapak Jokowi beri respon tajam ini. Waduh, yuk kita tonton saja videonya. Megawati larang kepala daerah PDIP ikut retreat di Akmil Magelang. Waduh. Katanya sih kepala daerah harus tunduk pada arahan partai. Tapi, bukankah mereka juga pejabat negara? Padahal retreat ini program pemerintah, tujuannya membangun sinergi pusat dan daerah. Presiden Prabowo berharap semua kepala daerah hadir. Tapi PDIP malah tegas melarang. Ini jadi pertanyaan besar. Apakah kepala daerah lebih loyal ke partai daripada negara? Apakah ini bentuk oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintah baru? Banyak kepala daerah PDIP akhirnya memilih absen. Apakah ini sikap loyalitas atau justru tekanan politik? Menurut kalian, kepala daerah harus lebih tunduk pada partai atau mengikuti kebijakan negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat, siang ini saya bersama Kepala Daerah kader PD Perjuangan di Jawa Barat. Ada Pak Imron, Bupati Cirebon, ada Patri, Bu Wali Kota Bekasi, ada Pak Ade Kuswara, Bupati Bekasi, ada Ibu Citra, Bupati Pangandaran. Beliau-beliau ini sedang menunggu ya instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya. Waduh, ini loh salah satu kader ya kepala daerah yang terpilih dari kader PDI Perjuangan, Ono Surono. Dan ini ada temannya ini dari kader PDI juga lah ini ya, menunggu instruksi dari Bu Megawati Soekarno Putri. Wah, kalau tidak boleh dari Bu Mega ini gimana? Apa ya, harus nurut sama Bu Mega sang ketua umum atau ya lebih nurut kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto ya? Kalau dilarang masa ya tidak berangkat ini ke retreat Magelang. Waduh, 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 ini loh. Dan tentunya PD Perjuangan melakukan kajian secara hukum terkait dengan retreat tersebut. Masalah hukum. Dan juga manfaat-manfaat retreat itu, bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat. Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan instruksi berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya, untuk kepala daerah. Dari dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhanas, ikut Kemendagri. Dan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Waduh, ini loh Bapak Ono Suroyo sampean. Bapak Ono Surono. Ya, ini loh sudah dijelaskan Mendagri Bima Arya. Ya, pastikan bahwa penyelenggaraan retreat ini terhadap kepala daerah ya sudah sesuai amanat dari undang-undang ini nomor 23 tahun 2014. Ini loh tahun 2014 sudah ada. Kok tadi menyampaikan masih menunggu dari arahan Bu Megawati, ini sudah sesuai hukum atau belum? Katanya tadi ini sudah dijelaskan ini loh. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi undang-undang mengamanatkan itu. Undang-undang dan sudah jelas. Mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas lebih dari 1 bulan. Nah ini dipadatkan 7 hari di sini. Jadi secara teknis setiap periode itu menyesuaikan saja. Kadang berpindah di Lemhanas, di BPSDM. Nah sekarang secara teknis di sini. Jadi ada landasan undang-undangnya
jelas, dan untuk teknisnya menyesuaikan. Nah, karena ada efisiensi dan ada target-target tadi, ini menyesuaikan lokasi di sini, gitu. Jelajahi Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDB untuk menunda ikut retret, gimana Pak pendapatnya? Ini kan urusan kepemerintahan Ya. yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden, ya mestinya hadir. Ya, ini lo respon dari Bapak Jokowi soal ya kader PDI Perjuangan ini lo yang kayak menunggu instruksi dari Bu Mega. Ini sudah ditegaskan oleh Bapak Jokowi. Ya mestinya hadir. Ya karena ini undangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Aduh. Datang karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Nah, Melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Presiden Prabowo diboikot Megawati. aduh. Megawati dilawan emosinya, diemin aja. Ntar juga keok sendiri. Ya saudara, ini memang menjadi berita yang viral Ya, di Indonesia, viral banget ini. dan ini diamati oleh luar negeri. Dan bagaimana sikap Prabowo terhadap masalah ini, ya, bahwa pembekalan itu, pembinaan kepala daerah ketika terpilih itu adalah memiliki dasar undang-undang. Nah, undang-undang tadi sudah Ya. jelas. Di setiap kepala daerah yang terpilih biasanya itu harus masuk program pembinaan di Lemhana. Tapi di era Prabowo itu langsung dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, dan ya tentunya di sana sangat penting sekali untuk membagikan visi bersama, karena nggak mungkin daerah itu bekerja sendiri. Nah, benar Dia juga ini harus loh. bekerja sama dengan pemerintah pusat. Harus sejalan dengan pemerintahan Dan pusat. yang lebih seru lagi, dari larangan untuk ikut acara retreat, banyak juga yang nekat ikut aja gitu, Masih dan ada juga mengabaikan ini loh. perintah Megawati. Saudara, ini memang menjadi suatu dilema bagi kader PDIP. Ini kan ceritanya ada nenek-nenek lagi marah. Lagi marah ya. Ada nenek-nenek lagi sebel gitu ya, dan langsung membuat surat edaran. Alasannya sepele. Karena Hasto ditangkap. Lah, Hasto ditangkap kan karena ada perbuatan. Nah, pelanggaran. itu loh. Terus ada hubungan apa sih? Gak ada hubungannya ya. Pembinaan kepala daerah. Nah, inilah uniknya Megawati. Megawati. Ya. Jadi memang susah kalau wanita sudah makin tua dan kemudian punya penyakit narcissistic personality disorder. Ini makin sulit dihadapi. Ya. Kita banyak sekali menemukan di masyarakat orang-orang yang punya penyakit itu. Dan menurut saya Pak Jokowi sudah benar menghimbau para kader PDIP yang sudah terpilih,
jadi kepala daerah agar tetap mengikuti acara retreat yang menjadi program pemerintah, karena Anda sudah menjadi kepala daerah dipilih oleh rakyat, membawa amanat rakyat dan menerima pembinaan itu dan bekerja sama dengan pusat, ya kan? Begitu. Jadi hari ini ketika Anda terpilih menjadi kepala daerah, Anda tidak lagi jadi pesuruh partai. Ya, benar lah. Sekarang sudah menjadi kepala daerah, bukan pesuruh partai, tapi menjadi ya petugas rakyat loh. Ini loh. Padahal retreat yang yang dilakukan Bapak Prabowo Subianto ini jelas lah. Biar kepala daerah ini bisa satu tujuan dengan pemerintahan pusat ini. Wah, ini loh. Ngejar waktu, terus selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Soalnya minimal maksimal jam 3 sore. Ya, jadwalnya sana. Tetap ikut retreat Pak ini Pak? Ikut. Ada instruksi Pak? Nah, mohon maaf. Wah, ini loh, ternyata ya ini kepala daerah dari PDI Perjuangan ini masih ada yang waras ini ya. Ya, ini seperti membangkang ini ya kelihatannya ya, bersama membangkang ke ketua umumnya lah ini lah. Ini akan ya Bupati dari Grobogan ini tetap berangkat retreat ini loh. Wah, ini mantap bener Pak, mantap bener. Teman-teman, apa opini Anda atau apa sikap Anda terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Mega Soekarno Putri kepada seluruh kader PDIP yang terpilih menjadi wali kota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia untuk memboikot atau untuk tidak ikut menghadiri acara pembekalan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo kepada seluruh wali kota, bupati, gubernur terpilih. Apa opini Anda? Kalau saya sebagai orang politik melihat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP itu adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Karena secara hukum pendekatan kasus Hasto, PDIP tidak dalam posisi sebuah institusi yang dalam tanda petik mempengaruhi instrumen kekuasaan. Mereka berada di luar wilayah kekuasaan. Maka upaya yang mereka lakukan untuk melakukan pemboikotan politik terhadap acara yang digelar oleh Presiden Prabowo ini adalah sebuah langkah yang mungkin saja tidak diduga atau di luar dugaan KPK, di luar dugaan Jokowi, dan juga mungkin di luar dugaan Bapak Presiden Prabowo. Namun ada sebuah pertanyaan yang menggelitik buat saya. Komentar dari seorang mantan presiden yaitu Jokowi. Katanya seluruh kepala daerah terpilih harus hadir pada acara pembekalan itu demi kepentingan rakyat. Pertanyaannya, emang Jokowi itu dalam kapasitas apa? Artinya ini gimana bisa kita lihat bahwa langkah politik yang diambil oleh PDIP, Ketua Umum PDIP, di luar dugaan Jokowi. Ini terkonfirmasi, saudara. Ya nggak tahu, emang Bu Megawati ini memang beda ya beda dari yang lain lah ini. Ya nggak tahu ini maksudnya gimana. Ya kan kalau sudah sakit hati kan ya bebas-bebas saja ini. Bu Mega ini bebas saja ya. Tapi ini menurut kalian gimana ya instruksi yang dilakukan ya Ketua Umum PDI Perjuangan ini langkah politik cerdas atau ya langkah politik yang panik ini ya? Nggak tahu juga ini. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan
sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Ya gimana ya, ini menurut Gubernur Jawa Barat terpilih ini ada Bapak Deddy Mulyadi yang mengikuti retreat adalah wujud ketaatan kepala daerah terhadap sistem pemerintahan. Ya meskipun ia mengakui larangan retreat bagi kepala daerah PDI Perjuangan oleh Megawati Soekarno Putri adalah haknya. Ya, instruksi tersebut muncul setelah beredarnya surat yang menyebutkan ya penundaan retreat di Akmil Magelang ini sesuai ya usai KPK resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan yaitu Bapak Hasto Kristianto ya soal kasus suap Harun Masiku itu loh. Ini langkah dari PDI Perjuangan ini cerdas atau ya langkah yang panik ini ya. Gimana ini menurut kalian? Pak, izin Pak, soal instruksi Pak Bu Mega Pak. Oh saya enggak. Oh iya Pak. Waduh ini rencana mau kemana sekarang? Sekarang ini mau ke salah target. Pria ini dikira kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Ya kita lihat saja. Enggak mau ke Magelang. Lain. Sorry. Ada agenda apa Pak di Jogja Pak? Pak, mungkin persiapan retreat di Magelang Pak. Pak sedikit Pak komentar soal instruksi Bu Mega Pak. Satu orang dengan perintahnya Mega. Ya bukan orang PDI. Bukan orang PDI. Aduh, ini yang lagi viral ini, salah target ini. Pria ini dikira kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Ternyata ini Bupati Bulungan ini, Bapak Sarwani ini menjadi sorotan setelah dikira sebagai kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Waduh, ini kocak ya. Ya memang mirip ini, ya dilihat dari penampilannya dan wajahnya ini yang mirip Bang Masinton Pasaribu yang menyebutkan Mas Gibran wakil presiden itu loh, Samsul itu loh. Aduh. Iya kemarin saat pelantikan ini gimana ya perasaan Bang Masinton Pasaribu itu saat dilantik Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran alias Samsul yang dikatakan itu loh. Ini pasti malu ini ya kelihatannya ya. Bang Masinton Pasaribu ya politikus PDI Perjuangan ya menyebutkan Mas Gibran Samsul ya. Pasti sangat malu saat Mas Gibran ini melantiknya. Aduh, ini gimana coba? Ya, seperti tadilah. Ini Bu Megawati Soekarno Putri. Ini kelihatannya kayak gimana ya? Memberontak lah dengan memberi larangan kepala daerah PDI Perjuangan ini untuk mengikuti retreat di Magelang, di Akmil Magelang. Waduh. Ini gimana ini menurut kalian? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.